gimana caranya bisa jadi CMV. Apanya yang dirubah? Hah? Trigger, tadi kan TLC kan, Dr. Adi tadi bilang TLC, trigger limiting cycling. Berarti triggernya jadi apa? Kalau misalnya kita lihat, ya pressure, terus habis itu tadi terserah nggak apa-apa, terus habis itu di ya, flow-nya berarti dimatikan. Ya, jadi ini assist. Kalau ini gampang sama, tapi kalau ada beberapa alat yang tidak bisa matikan on off kayak gini. Jadi kalau sudah kita off kayak gini, itu berarti kita anggap CMV. Jadi bisa dibayangkan, misalnya ada dibikin RR-nya 10. RR 10. Ya, jadi kalau misalnya dia ada nafas pun kita tambahin nafas lagi, dia tetap nggak ngaruh. Jadi masih dia, kalau ini zaman dulu mungkin yang dari UNER masih ada ventilator becaan itu ya dok ya. Zaman dulu kan yang ventilatornya cuman ya pokoknya ngembangkan dulu, sempat kita kerjasama sama waktu COVID itu kerjasama bikin pneumatics ventilator kayak gitu ya. Jadi kita ya ventilator tapi cuman pokoknya ngasih terus saja. Nah, itu yang akhirnya kalau ada usaha nafas pun dia tabrak-tabrak. Nyaman atau enggak? Enggak nyaman ya. Jadi ini usaha nafas itu lihatnya dari yang sini. Nah, itu kelihatan ya. Kalau misalnya ini, ya, nah dia selama meskipun barusan ada nafas pun dia akan tetap ngasih nafas sendiri mandatorinya. Ya, nah itu makanya kenapa kok alat sekarang sudah pinter. Jadi kita nggak perlu pakai yang CMV, kita pakainya yang assist control. Ya, jadi dibantu. Jadi hitungan yang paling gampang adalah untuk latihan kita pakai 10 RR-nya. Karena berarti nafasnya kalau 10 berarti tiap berapa detik? 6 detik ya. Jadi coba nggak usah kita papakan dulu. Nanti selama 6 detik nanti dia akan mencetuskan nafas, namanya nafas mandatori ya. Nafasnya nafas dari alat terus. Tapi kalau misalnya pada saat kita berikan trigger nafas, kita goyang sedikit ini kita kasih trigger, dia akan memberikan sejumlah apa? Memberikan nafas sejumlah apa? Kalau misalnya kita cuma sedikit sekali pressure-nya itu, dia memberikan sejumlah apa? Sejumlah yang kita setting, karena ini volume atau pressure ini? Volume berarti ya 450 ya. Kalau yang tadi, kalau misalnya mau kita bikin yang CMV, berarti kan kita triggernya misalnya ada beberapa merek lain harus kita naikkan sampai ke 20 ATM. Jadi bisa dibayangkan 20 ATM itu lebih dari kayak gini. Mungkin nggak pasang ventilator kita 20 ATM, nggak mungkin kan? Jadi ya itu. Jadi kalau misalnya dia cuma gini-gini aja, dia tidak dianggap bahwa itu ada nafasnya ya. Jadi itu yang kita anggap assist control ya. Nah, bedanya sama yang SCMV tadi apa? Berarti SCMV tadi apa bedanya? Synchronized, intermittent, mandatory, ventilation. Berarti apa? Bedanya apa? SCMV. Kalau misalnya dia ada nafas, coba biar kelihatan dulu. Oke, tutup. SCMV. Ini apa? SCMV. Oke. Coba terus. Coba kalau ada nafas dalam 10 detik, dia ada nafas tapi kecil, pressure support ya, gitu. Ya, jadi misalnya ada nafas, coba kelihatan, nafas lagi, nah, nafas lagi. Nah, apa bedanya apa? Kalau ada usaha nafas di sini, dia akan apa? Dianggap sebagai ada trigger, ya. Berarti dia akan 6 detik kemudian baru muncul lagi mandatorinya. Ya, sama kayak tadi kan? Sebenarnya sama nggak? Sama kayak assist control tadi sama kan? Kalau misalnya kita kasih trigger, kalau misalnya ini kan berarti 6 detik kemudian baru akan dari trigger yang terakhir ya. Jadi misalnya tadi ini kita setting, nah ini kan berarti 6 detik, anggap aja sekitar segini. Coba mas nggak usah dipencet dulu. Nah ini kan sekitar 6 detik. Ya, jadi nanti ya 10 kan benar ya. Oke, jadi sekitar 6 detik nanti dia akan memberikan. Tapi kalau misalnya kita tambahin usaha nafas yang di situ, itu nanti dia baru setelah, bukan yang ikut dari mandatorinya yang di sini yang dihitung, tapi dari yang terakhir ada usaha nafasnya. Ya,
itu nanti yang akan dianggap sebagai usaha nafas terakhir. Nah, tapi jumlah bedanya berarti apa? Assist control sama SCMV. Ya? Periodenya kan sama-sama aja. Kalau kita settingnya RR-nya 10 kan berarti setiap 6 detik sebenarnya. Kalau misalnya coba dilihat, kalau kita kasih sedikit kecil, nih ya. Nah ini coba, nah ini ya, ini kita ada nafas gini. Kuat nggak cuma segini dok? Ya, karena dia ya cuman nganggep bahwa itu ada nafas meskipun kecil. Ya, tapi kalau asis coba biar kembali lagi biar nggak bingung ya. Ini sudah asis ya. Oke, coba kalau ada nafas kecil aja. Nah, besar nggak? Nah, ya, kelihatan kan? Ya, jadi kalau ada usaha nafas dia akan membantu sejumlah yang akan diberikan. Ini 450 ya. Oke, bisa dibayangkan ya, yang gampang. Jadi kalau misalnya masih bingung, langsung tanya karena ini yang paling dasarnya nanti ya untuk ventilator. Ya, jadi nah gimana caranya, makanya sebenarnya sih SCMV kita pakai, tapi coba ya kita nafas terus coba nafas 3 kali kayak gitu. Capek nggak? Bikin disinkroni nggak nanti kira-kira? Bikin disinkroni. Makanya caranya kalau mau SCMV kita samakan dulu. Kalau misalnya dia keluar dari asis, waktu kan asis, terus habis itu kita turunkan ke SCMV. Kita awalnya misalnya peaknya 26 di awal. Berarti kira-kira kalau misalnya kita SCMV sama-sama volume ya ini ya. Kira-kira nanti kita tambahkan apa biar bisa ngasih yang sama seperti tadi. Pressure support ya. Iya salah, pressure support mana? Nah, oke, jadi pressure supportnya berapa kira-kira? Kalau misalnya ini, pressure supportnya mau dibikin berapa? Berapa? Apa? 20. Karena pakai PIP 5, berarti deltanya anggap aja ya tadi 25, ini sekarang 27 naiknya ya. Anggap aja 27 berarti berapa? 2 ya. Anggap aja 22 dulu ya. Jadi biar sama dulu, biar nanti pasiennya enggak ya. Jadi coba kalau misalnya kita kasih nafas sedikit, nah dia akan memberikan yang sama nantinya, ya kan? Gelombangnya kan sama kan ini? Sama kayak yang lainnya kan? Nah itu, jadi kita harapkan akan lebih nyaman. Tapi dengan perbaikan infeksi, dengan perbaikan ini, kira-kira nanti compliance-nya membaik nggak? Membaik. Berarti nanti kalau dengan pressure support yang tetap kita bikin 22, intrinsik mandatorinya sendiri yang asli kira-kira turun nggak? Turun aslinya. Makanya kita juga harus turunkan juga. Jangan sampai yang sebelumnya kan tadi kurang, malah justru pressure supportnya lebih tinggi daripada aslinya, mandatorinya ya. Jadi kita harus mulai pelan-pelan turunkan sampai kita bisa winning tadi di sini. Jadi nanti ya kita lihat ini kan sudah satu kita setting tutup sampai ini obatnya dikasih ya. Jadi ini ventilator buying time. Kita menjaga sampai pasiennya harus hidup ya. Jadi kayak mungkin kalau zaman PPDS dulu kan jaga lilin ya, jaga lilin ini pokoknya, apalagi kalau pas supervisornya yang agak galak sedikit itu ya, jadi harus hidup ya. Kasih kadang-kadang kalau dulu di Surabaya ini ya, penyakit dalam itu kadang-kadang yang jaga di internal wanita itu kasih steroid itu biar paginya bertahan hidup sampai pagi gitu ya, tapi nggak tahu besok paginya kayak apa. Nah itu yang harus hati-hati. Jadi kita pengen mengusahakan biar pasiennya tetap hidup ya. Jadi kita lihat vitamin tetap diberikan, norepinefrin tetap diberikan. Jadi kondisinya di awal 100% dulu, jangan kecil-kecil dulu. Nanti ada beda, misalnya kita berikan sekarang HFNC ya. HFNC kan kita kayak zaman dulu flow-nya kita tinggikan. Sekarang kan juga kita lebih dari trial, ternyata kita pakai yang moderate flow, FiO2 moderate juga ternyata hasilnya lebih baik. Nah itu yang nanti harus kita evaluasi ya. PIP-nya kecil 3. Ya, ini nanti kita lihat gas darahnya lumayan, kita lihat sebenarnya perbaikan ya secara ini ya, mulai pasiennya mulai secara oksigen PO2-nya sudah 203 ya, yang
ini sebelumnya sebenarnya ya oke aja kan 142, tapi karena memang dia ya dasarnya adalah dia bukan murni ARDS yang berat. Nanti besok teman-teman mungkin dapat yang ARDS kayak gitu mungkin lebih rumit, tapi kalau ini harusnya lebih cepat. Cuman yang tidak enak adalah dia ada neurological depression. Jadi nanti yang sering adalah apa? Pasien PCI kadang-kadang pakai heparin, kadang-kadang pernah ada yang dapat transformasi hemorrhagic. Ya kayak gitu harus hati-hati ya. Atau malah pasien yang ini kadang-kadang F-nya jelek, trombus sama bikin stroke juga ya. Jadi kalau ini namanya apa? CCI. Pernah tahu CCI apa? Cardio cerebral infarctions. Jadi pas nasibnya sial. Nanti ada yang bahkan ada namanya synchronous CCI. Jadi pas bersamaan benar-benar bareng STEMI sama stroke-nya. Nanti ada yang metakronus ya, setelah stroke terus pasiennya STEMI, atau setelah STEMI ya karena obat-obatan dia transformasi bisa jadi ada bleeding, yaitu bisa metakronus, masih agak lebih sering. Tapi kalau sinkronus kita selama ini cuma dapat sekitar 2 kasus ya dokter Jakarta ini, beberapa nggak terlalu banyak memang. Ya jadi nanti, tapi setelah kita anggap hasilnya sudah relatif bagus, ya berarti kita anggap nanti pasiennya sudah siap. Oke nggak kira-kira? Kalau misalnya kita lihat pH-nya ya 7,4, oke aja. CO2-nya 38, masih lumayan. PO2 tapi dengan FO2 yang sudah kita turunkan 40%. Jadi kira-kira PF rasionya berapa? Paling enggak kan sudah 200 ya kalau misalnya kita lihat kan. Jadi masih oke aja. FO2 797 juga oke ya. Akhirnya nanti hari ke-9 ya, beberapa hari kan kita masih lihat masih belum. Setelahnya kita lihat 125 dengan FO2 40%. Kira-kira sudah lebih dari 200? Ya sudah lebih dari 200. Kita lihat kaplik tesnya 12%. Jadi kita tambahkan Dexa ya, boleh sebenarnya Dexa. Tapi kalau yang di guidelines ada beberapa yang methylprednisolone, monggo terserah, tergantung dari nanti SOP-nya di rumah sakitnya, karena SOP rumah sakit tergantung kesediaan obat juga ya. Dan setelah kita lihat 1 jam post ekstubasi pasiennya hasilnya masih lumayan, jadi kita anggap pasiennya sudah cukup kuat ya. Di sini jangan lupa nanti kita hitung RSPI-nya ya, RSPI 50 berarti kita anggap sudah siap juga nantinya ya. Jadi intinya ventilator management sama weaning, jangan lupa treatmentnya yang kita lihat kita harus sudah selesaikan dulu untuk apa saja yang kira-kira jadi PR kita nantinya. Terus kemudian settingnya minimal, dripnya kecil, FiO2 kecil, kemudian sudah sedasinya sudah kita turunkan. Terus kemudian kalau memang terpaksa tidak bisa, jangan lupa tracheostomy ya. Nanti kalau misalnya memang kita pakai antiplatelet, mungkin sekarang sudah zamannya PDT ya, jadi harusnya akan lebih aman dibanding dengan open kayak zaman dulu nantinya ya. Kemudian kita readiness, apakah kira-kira sudah siap atau tidak, dicoba minta batuk, kemudian keluar yaknya atau tidak, dan lain-lain. Terus habis itu kita evaluasi kaplik test. Jangan lupa sama cairannya ya, kita pastikan jangan overload ya. Jadi kalau dulu kita mungkin masih pokoknya semua 12 sampai 15 ppb, tapi kalau sekarang kadang-kadang kita tekankan 8 sampai 12 sebelum ekstubasi, karena ya itu tadi, pada saat nanti pipnya kita hilangkan, kita lepas alatnya, dia akan semacam kebanjiran cairan. Jadi kita usahakan agak lebih rendah. Makanya kalau ekstrim sekarang kayak anestesi itu mintanya harus 2 kalau di rumah sakit saya itu CBP-nya 2 sampai 3 gitu ya. Jadi agak susah, jadi sampai kadang-kadang sampai aki ya. Cuman tetap kita harus hati-hati jangan sampai bikin aki nantinya ya. Terus kita evaluasi kaplik test, terus habis itu kita volume sudah. Nah, post ekstubasinya jangan lupa, kalau misalnya memang pasiennya sesek, kita dicoba dulu pakai NIV atau HFNC. Tapi kita usahakan pakai NIV kalau masih on venti. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Wah ini kayaknya bukan terima pasien BPJS ya ini ya. Kita BPJS Guided Management beli setnya NIV ada lagi kan, meskipun alatnya sama, tapi kan harus nambah lagi setnya NIV-nya ya, nambah lagi biayanya nanti ya. Jadi tetap kita evaluasi. Kalau misalnya memang